Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi pemikiran dalam piagam PBB. Materi mengenai pemikiran dalam piagam PBB ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sejarah berdirinya PBB. Kapan sih PBB itu berdiri? PBB atau United Nation itu berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, Amerika Serikat. Jadi tanggal 24 Oktober dijadikan sebagai hari lahirnya PBB. PBB ini berdiri pasca berakhirnya Perang Dunia II. Seperti yang kita tahu bahwa setelah Perang Dunia I itu dibentuk LBB. Akan tetapi LBB gagal dalam menjalankan tugasnya sehingga dibentuklah PBB. Ada berbagai perbedaan antara LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dengan PBB. Salah satu yang utama adalah kalau LBB itu Amerika Serikat tidak tergabung di dalamnya, sedangkan PBB Amerika Serikat tergabung dalamnya. Nanti bisa kalian cari lebih lanjut mengenai perbedaan LBB dan PBB. Pembentukan PBB itu diprakarsai oleh Winston Churchill. Ini merupakan Winston Churchill dari Inggris dan Presiden Amerika Serikat yakni Franklin Delano Roosevelt ini. Adapun markas besar PBB terletak di kota New York, Amerika Serikat. Adapun tujuan utama dari PBB yakni menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, menyelesaikan sengketa secara damai. Ketiga, melakukan tindakan kolektif atau secara bersama-sama. Yang keempat, mempromosikan kerjasama ekonomi internasional dan HAM. Adapun anggota awal dari PBB yakni 51 negara yang hadir pada saat konferensi di San Francisco. Jadi intinya PBB itu berdiri pasca Perang Dunia II. Tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, peristiwa yang terkait terbentuknya PBB antara lain yang pertama adalah Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Itu pada tahun 1941 yang isinya tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. Setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setiap bangsa mempunyai hak untuk ikut serta dalam perdagangan dunia. Dan yang keempat adalah perdamaian dunia harus diciptakan agar hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Ini merupakan Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Selanjutnya ada United Nations Declaration, yakni pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington. Pada pertemuan ini sepakati akan dibentuk lembaga perdamaian yang bertugas untuk menyelesaikan konflik internasional yang oleh Franklin Delano Roosevelt disebut dengan United Nations atau PBB. Selanjutnya ada konferensi Moskow yakni tanggal 30 Oktober 1943 mengenai rencana pembentukan organisasi internasional penjamin perdamaian serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersingkat perang dan mengakhiri perang dengan Jerman dan Eksis serta bekerja sama secara damai untuk menandai berakhirnya perang. Hal ini tidak bisa terlepaskan pada saat itu terjadi Perang Dunia II antara blok sekutu dengan blok Eksis atau blok sentral. Selanjutnya ada konferensi Yalta pada tanggal 4 Februari 1945 yang dihadiri oleh The Big Three, Roosevelt dari Amerika Serikat, Joseph Stalin dari Uni Soviet saat itu, dan Winston Churchill dari Inggris. Hasilnya adalah pembentukan organisasi internasional sebagai penjamin perdamaian, penyerahan Jerman tanpa syarat kepada sekutu, dan rencana menyelenggarakan konferensi pembentukan PBB di San Francisco. Selanjutnya adalah konferensi San Francisco dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1945, berhasil merumuskan United Nations Charter atau Piagam PBB. Isi dari Piagam PBB yakni adanya pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Adapun badan utama PBB antara lain Majelis Umum, kemudian ada Dewan Keamanan, ada Dewan Ekonomi, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Langsung kita bahas satu persatu
persatu mengenai badan utama PBB. Yang pertama adalah Majelis Umum PBB, itu terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota PBB. Selanjutnya melakukan pertemuan setiap tahun dipimpin oleh seorang presiden. Adapun presiden Majelis Umum PBB dipilih dari wakil-wakil negara yang ada di PBB. Selanjutnya pertemuan pertama diadakan pada 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara yang hadir. Selanjutnya adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan ini merupakan badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota. Kemudian terdapat 5 negara Dewan Keamanan tetap PBB yang memiliki hak veto. Kemudian ada Dewan Keamanan tidak tetap PBB, terdiri dari 10 negara yang dipilih oleh sidang umum untuk masa bakti 2 tahun. Ini merupakan negara Dewan Keamanan tetap PBB, yakni Amerika Serikat, Rusia, dulu Uni Soviet, kemudian ada Inggris, ada Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Selanjutnya ada Dewan Ekonomi dan Sosial, terdiri atas 27 anggota, dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Tugasnya antara lain mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia, membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum PBB. Dan yang ketiga adalah mengadakan pertemuan-pertemuan internasional. Ini merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial. Selanjutnya ada Dewan Perwalian. Dewan Perwalian untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB. Dewan Perwalian ini memiliki tugas menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa, menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara-negara penguasa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh negara penguasa. Dan yang terakhir adalah menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian. Selanjutnya ada Badan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Ini terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa jabatannya adalah selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sumber hukum yang digunakan konvensi-konvensi internasional, kemudian ada kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum, asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban, serta keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis yang paling cakap dari berbagai negara. Selanjutnya ada Sekretariat PBB. Tugas Sekretariat PBB adalah melayani badan-badan PBB lainnya dan melaksanakan program serta kebijakan badan tersebut. Sekretariat PBB dipimpin oleh Sekretariat Jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya masa jabatannya 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Adapun daftar Sekretariat PBB yakni Trygve Helvenlie dari Norwegia, dan yang kedua Dag Hammarskjöld dari Swedia, kemudian ada Utan dari Myanmar, kemudian yang keempat ada Kurt Wildheim dari negara Austria, yang kelima ada Javier Perez de Cuellar dari Peru, kemudian yang keenam ada Boutros Ghali dari Mesir, yang ketujuh ada Kofi Annan dari Ghana, kemudian ada Ban Ki-moon dari Korea Selatan, dan Sekretariat PBB sekarang adalah Antonio Guterres dari Portugal. Ini merupakan daftar Sekretariat PBB. Selanjutnya ada badan-badan khusus PBB, antara lain UNESCO yang menangani masalah kebudayaan, ada UNICEF melayani masalah anak-anak, WHO yang mengurusi masalah kesehatan dunia, kemudian ada WTO yang mengurusi perdagangan dunia, kemudian ada IMF yang mengurusi masalah keuangan internasional, kemudian ada ILO, labor, buruh, kemudian ada UNHCR yang mengurusi masalah pengungsian, ada FAO yang mengurusi masalah pangan, kemudian ada IBRD yakni Bank Pembangunan Internasional. Ini merupakan badan-badan khusus PBB dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya pemikiran-pemikiran luhur yang tertuang dalam piagam PBB. Adapun isi dari piagam PBB yakni menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang. Hal ini di latar belakangnya adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selanjutnya menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia.
Yang ketiga, mempraktekkan toleransi dan hidup bersama. Yang keempat, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan yang kelima adalah mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa di dunia. Ini merupakan isi dari Piagam PBB. Selanjutnya, makna dari Piagam PBB tadi antara lain: pertama, bangsa-bangsa itu diharapkan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, setiap bangsa tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Yang keempat, bangsa-bangsa tidak boleh mencampuri urusan dalam negara-negara lain, yakni tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara lain. Yang keempat, bangsa-bangsa wajib menghormati kedaulatan negara lain. Yang terakhir adalah bangsa-bangsa diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan. Ini merupakan makna piagam dari PBB. Selanjutnya, hubungan Indonesia dan PBB. Indonesia merupakan negara anggota PBB yang ke-60 dan resmi diterima pada tanggal 28 September 1950, yakni pada masa Kabinet Muhammad Natsir. Kemudian hubungan Indonesia dengan PBB itu juga mengalami pasang surut pada tanggal 7 Januari 1965. Indonesia keluar dari PBB dikarenakan salah satu penyebabnya Malaysia dijadikan sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Pada saat itu Indonesia sedang melakukan politik konfrontasi dengan Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Ini merupakan sejarah masuk keluar Indonesia di PBB. Peranan PBB bagi bangsa Indonesia antara lain membantu Indonesia dalam menyelesaikan persengketaan Indonesia dengan Belanda dengan cara membentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari Australia yang merupakan wakil Indonesia, Amerika Serikat sebagai penengah, dan Belgia sebagai wakil dari Belanda. KTN ini dibentuk setelah agresi militer Belanda pertama. Kemudian membentuk United Nations Commission for Indonesia atau UNCI setelah agresi militer Belanda kedua, yang anggotanya juga sama, Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Membantu Indonesia dalam masalah pengembalian Irian Barat dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat, yakni UNTEA. Juga bantuan-bantuan lain dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Ini merupakan peranan PBB bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, kontribusi Indonesia dalam PBB, yakni Indonesia turut serta dalam usaha menjaga perdamaian bangsa dengan cara mengirimkan kontingen Garuda di bawah naungan bendera PBB. Kemudian ikut membantu penyelesaian konflik di berbagai negara seperti konflik di Kamboja, serta menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi di Filipina, yakni antara pemerintah Filipina dengan Moro National Front Liberation yang ingin merdeka dari Filipina. Pada saat konflik Kamboja, Indonesia menyelenggarakan yang namanya Jakarta Informal Meeting. Yang selanjutnya, Indonesia mengirim bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda bencana kelaparan. Serta yang terakhir adalah menjadi bagian dari badan utama PBB, antara lain Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB, yakni pada tahun 1971, menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Itu tadi materi mengenai pemikiran dalam piagam PBB. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.